Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Dan di video kali ini kita akan review buku ini. Penampakannya sekilas dulu. Buku Silau. Nah, ting 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 ting. Ya, kita bumper dulu deh. Nanti gue bakal jelasin semuanya tentang buku ini. Bumper. Nah, di depan udah tunjukin sekilas tentang bukunya. Ini judul bukunya itu adalah The Demigod Files, karyanya Rick Riordan. Ini merupakan companion book alias buku pendamping atau buku pendukung atau buku sampingan gitulah, untuk melengkapi kisah-kisahnya Percy Jackson. Dan seperti yang gue sebutin ya, ini untuk melengkapi kisah-kisah Percy Jackson, di mana di buku ini berisikan beberapa informasi tentang mitologi Yunani dan cerita dunia fantasinya Percy Jackson. Terus ada juga beberapa cerita-cerita pendek petualangan Percy Jackson. Jadi kisah singkatnya, petualangan kecil Percy Jackson yang tidak ada di buku utama. Dan ya, kurang lebih kayak gitu. Terus selain itu juga di sini ada daftar isinya, dan dijelaskan kalau di sini terdiri dari 3 cerita pendeknya Percy Jackson, terus ada beberapa wawancara dengan karakter-karakter yang ada di Percy Jackson novelnya. Terus ada juga tentang bonus cerita. Bonus ceritanya itu adalah The Staff of Serapis. Ini ada di buku, sebentar ya, gue ambil. Nah, sebenarnya kisah itu udah ada di buku ini nih, Staff Serapis. Jadi gue di video sebelumnya yang muncul dah kiri kanan atas, pokoknya kalian klik kalau perlu tahu. Di buku ini dijelaskan 3 kisah crossover antara mitologi Yunani dan Mesir, di mana salah satu kisahnya itu tentang tongkat Serapis atau Staff of Serapis. Nah, tapi di sini juga ada, jadi kayak potongan cerita di sini dikumpulin jadi satu buku lagi, ditambah beberapa cerita lain hingga jadi kegeser, tidak sehingga menjadi satu buku gini. Buku companion book juga, judulnya Demigod and Magicians. Jadi ini adalah 3 potongan cerita petualangan Percy Jackson dan Kane Chronicles gitu, dari Crane Brother. Dan ya, jadi selain kita memperoleh informasi tentang hal-hal yang ada di mitologi Yunani di buku Percy Jackson, maksudnya yang ini ya, kita juga memperoleh potongan-potongan cerita pendeknya Percy Jackson yang nggak ada di buku utama. Terus ada juga potongan-potongan percakapan wawancara untuk beberapa demigod di perkemahan Blasteran. Ada juga itu adalah cerita singkat yang tadi yang gue sebutin tentang crossovernya cerita dari mitologi Yunani dan Mesir, yaitu dari The Kane Chronicles Mesir dan Percy Jackson Yunani. Selain itu ada apa? Pokoknya ada penjelasan-penjelasan tentang dewa-dewi Yunani gitu, 12 dewa besar, dan ya gitulah. Pokoknya penjelasan semuanya lengkap di sini untuk melengkapi. Kalau kalian tanya, dewa ini dewa apa, dewi ini dewa apa, dewi ini dewi apa, anaknya siapa dan sebagainya di sini. Dan di sini ada 3 cerita utama yang gue suka atau gue highlight dari buku ini, yaitu cerita sampingnya Percy Jackson. Pertama itu Percy Jackson dan kereta perang curian. Di sini Percy Jackson bersama salah satu demigods dari dewa lain pergi dalam misi untuk mencari kereta perang yang dicuri oleh saudara jahatnya si demigod rekannya Percy Jackson. Jadi kayak ada dewa minor gitu, istilahnya dewa kecil yang bukan dewa utama. Mereka ini iseng nyuri kereta perang dari bapaknya, terus bikin ulah. Nah, yang kedua itu Percy Jackson dan Naga Perunggu. Nah, Percy Jackson di sini berpetualang di camp perkemahan Blasteran ketika sedang dalam pertandingan memperebutkan bendera gitu. Kalian bisa juga lihat di filmnya, ada yang mereka itu bersaing antara tim cowok atau tim cewek gitu, merebutkan bendera, saling bertarung gitu, memperebutkan bendera dan wilayah. Nah, ketika dalam pertandingan tersebut, Percy tanpa sengaja pergi ke sebuah tempat di mana ada
sarang mermik, itu kayak semut raksasa. Nah, di sana mereka mengalami masalah lah. Terus di sana mereka menemukan sebuah potongan-potongan tubuh naga otomaton yang nantinya itu kayaknya bakal jadi penjaga dari camp blasteran. Nah, terus cerita ketiga itu Percy Jackson dan Pedang Hades. Di sini itu cerita setelah cerita utama. Jadi kayak ini kisah kecil setelah cerita utama di mana mereka sudah bertarung melawan belum bertarung melawan Kronos. Pokoknya mereka itu dalam persiapan untuk bertarung melawan Kronos gitu. Terus mereka ini memperoleh masalah baru. Tiba-tiba 3 anak demigod termasuk Percy Jackson dipanggil ke dunia bawah, yaitu Percy, Thalia anak Zeus. Jadi Percy anak Poseidon, Thalia anak Zeus, dan satu orang lagi anak Hades deh, kalau nggak salah. Ya, terus mereka ini berpetualang di dunia bawah, alam baka gitu, istilahnya neraka dan sebagainya, untuk mencari sebuah pedang yang diam-diam ditempa oleh penasehatnya Raja Hades, Raja dunia bawah, Raja Hades, yaitu Persephone, istrinya kayaknya, yang menjadi penasehat juga. Ini si istrinya ini atau pendampingnya atau permaisurinya ini diam-diam licik nih. Dia gak mau dong Raja Hades terpuruk di dunia bawah terus-terusan. Terus diam-diam dia menempa sebuah pedang ajaib itu, pedang sihir. Dan ini pedang ternyata sedang dalam usaha dicuri oleh anak buahnya Kronos itu. Dan mereka berpetualang di dunia bawah. Nah, itu cerita utama yang gue highlight di buku ini. Sisanya ini hanya kayak potongan-potongan informasi tentang dunianya Percy Jackson, mitologi Yunani dan sebagainya, seperti kayak gini. Ini ada potongan wawancara, silau ya. Nah, ini kayak percakapan A, B nanya, B jawab, A nanya, B jawab. Terus ada juga yang gue gak nyangka itu ada kuisnya di sini. Bisa ada kuis loh, itu. Teka-teki silang sama teka-teki kata gitu. Nih. Kelihatan nggak sih? Ini teka-teki kata. Terus ada juga tentang dewa-dewi Olimpia, 12 dewa utama, terus sama tambahan 2 dewa besar lainnya. Kelihatan nggak silau? Ya pokoknya ini nih. Banyak deh informasi. Kayak karakternya apa-apa. Terus ada informasi tambahan gitulah. Ya itu sih, untuk buku ini gue suka banget. Jadi kayak sampingan deh. Kalian nggak bakal menemukan cerita-cerita yang gue sebutkan di sini ada di buku lain gitu. Jadi ini kalau kalian pengen penasaran, wah kayak setelah seri Percy Jackson nih apa yang terjadi nih? Kok ada gap cerita nih dengan serinya Percy Jackson dan Hero Olympus? Itu ada gap gitu tuh. Nah, ini di sini ada cerita yang mengisi gap-gap cerita lain gitu. Jadi plot hole yang tiba-tiba kalian baca buku satu ke buku lain, kok tiba-tiba ini ada plot hole gitu. Misalnya dari transisi buku satu dan buku berikutnya, ini ada beberapa bulan jeda gitu. Mereka ngapain? Nah, ini ada di sini buku ini. Bagusnya itu sih, melengkapi bagian-bagian cerita yang kosong-kosong, yang timelinenya putus-putus, kita nggak tahu kejadiannya apa. Nah, di sini ada itu poin plusnya. Dan informatif banget sih tentang dewa-dewi. Terus ada percakapan dengan beberapa demigod lain. Seru-seru sih. Gue suka dengan cerita tambahan, 3 cerita tambahan petualangan Percy itu. Nanti ada lucu-lucunya, komedi-komedinya seperti biasa, tulisannya Rick Riordan. Terus serunya juga ada, jadi kayak kita berpetualang. Gue belum pernah kayak mengetahui dunia bawah atau dunia yang dikuasai oleh Raja Hades itu bakal seperti apa, tentang karakter-karakter lain yang ada di dunia bawah gitu. Nah, ini muncul di sini. Sih, buat kalian yang penasaran tentang cerita-cerita, silahkan deh cari buku ini. Kayaknya ini udah cukup langka, cuman nggak tahu sih, semoga aja masih banyak di toko online, baik marketplace atau e-commerce gitu. Cuman dulu gue beli ini di 2017 kayaknya. Gue beli ini di 2017 dan gue beli waktu itu juga pas Mizan lagi diskonan besar-besaran. Gue iseng-iseng
browsing dapet, terus nggak tahu lagi stoknya sekarang masih ada nggak. Coba kalian cari-cari deh kalau kalian pengen companion book ini, main seru di sini. Ya itu dia review gue. Buat kalian jangan lupa like, subscribe. Gue gak biasa sih like, subscribe, comment, share. Dulu iya, cuma sekarang udah nggak lagi. Ya udahlah, bye deh. Mau yang ingin ikutin gue biar nggak ketinggalan informasi, silahkan subscribe, nyalain lonceng. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa, tinggalin aja. Kita seru-seruan aja. Bye.